gitu. Ya. Nah, tapi tadi pastikan apa benar nih kalau mahasiswa ngambil mata kuliah itu dasarnya apa? Apakah ada CPL-CPL di Penjakes itu yang berkorelasi kuat, nih, berkorelasi kuat dengan kegiatan dia. Gitu. Nah, ini juga harus berani diputuskan gitu. Ini boleh, ini enggak gitu. Karena apa? Karena kalau nanti kita hanya apa istilahnya masih belum sepakat, nanti menyulitkan pada saat implementasi tadi. Ini bagaimana memutuskannya gitu. Nah, artinya kita juga harus menentukan mata kuliah ini boleh, mata kuliah ini nggak boleh, atau tentukan aja yang boleh. Itu harus segera diputuskan dengan segala apa keterbatasannya loh Pak. Nanti sambil berjalan kan kita pasti belajar nih, belajar ini satu semester oke lah kita mencoba berjalan. Jadi jangan jalan di tempat nanti apa saya yakin prodi yang lain itu juga posisinya seperti itu Pak. Yakin antara yakin dan tidak yakin gitu. Tetapi kalau ketika kita melangkah, pasti kita dapat pembelajaran gitu. Itu saya di biologi juga selalu seperti itu. Apa istilahnya? Kalau saya didesak supaya yang fake, yang nggak ada yang fake. Ini benar apa enggak? Saya nggak yakin gitu. Saya terus terang aja ke itu. Tetapi kan tetapi kan kita harus apa ya tadi berani mengambil keputusan. Ya, nah kembali ke situ. Nah saya sih kira kalau ini kan masuknya ke pendidikan, ya. Saya kira concern di situ saya kira sudah tepat menurut saya, ya. Jadi asistensi mengajar di satuan pendidikan itu sudah tepat. Ya. Jadi tinggal ini kan kerjasama. Ya, kalau di biologi itu kebetulan gini, yang di biologi itu apa ya kepala dinasnya itu istrinya Pak Sukarsa. Jadi kita pakai jalur apa jalur ya tadi lah, jalur apa itu namanya, jalur personal lah gitu. Jadi cepat kita sudah punya punya PKS lah. Nah itu nggak tahu. Ini kan saya juga nggak ngerti, ya. Itu kan unsur itu mencoba bekerja sama seperti kemarin Pak Teddy, ya, yang bagian kerjasama di tingkat unsur itu kan sudah komunikasi dengan Pemprov. Nah katanya ketika MOU di tingkat Pemprov itu sudah oke, maka ke bawah itu ngikut semua gitu. Tinggal kita PKS tapi di atas MOU kita sudah ada gitu. Jadi kalau cuma nanti kan saya ingin mendengar ini rencana yang asisten mengajar itu mau seperti apa, mau kemana? Mungkin jangan-jangan tidak hanya satu kabupaten, ya, mungkin bisa juga disesuaikan dengan apa domisili mahasiswa, kan mungkin akan ke situ. Ya. Jadi tapi selama itu masih di bawah ada MOU-nya di atas, saya kira bisa ke semua kabupaten. Bayangan saya di Jawa Tengah. Kan ini kan apa mahasiswa ketika ngambil asistensi kan harus hadir atau bisa daring. Nah ini nanti juga harus diputuskan gitu, dan juga harus komunikasi dengan dinas tadi supaya nanti jadi kalau menurut saya konsep asistensi mengajar di satuan pendidikan itu juga harus didiskusikan dengan sekolah atau dengan dinas lah. Jadi program ini adalah program bersama dan mereka harus merasa memiliki, dan rasa memiliki itu akan ada ketika diajak diskusi pada saat perencanaan. Ya, perencanaan ini, tapi prodi itu pegangannya tadi CPL, Pak. Ini ngerjain ini. Itu sebetulnya di asistensi mengajar di satuan pendidikan itu sebetulnya tidak hanya untuk prodi pendidikan, sebetulnya bisa masuk juga karena manajemen di dalam
sekolah itu kan kadang-kadang perlu sentuhan apa IT, perlu hal-hal lain yang jadi fokusnya ke manajemen. Kalau ini kan mungkin lebih fokus kepada ya seperti apa ya, PPL namanya ya, PPL yang diperpanjang lah. Laras, ya. Jadi nah mungkin yang pendidikan memang konsen di situ. Tapi ya tadi dikembalikan ke tadi. Ini kira-kira kalau dia berkegiatan seperti ini, kira-kira CPL mana yang akan berkorelasi kuat. Nah kemudian ini saya perlu sampaikan juga bahwa sistem informasi di Unsud ya, dengan waktu yang ada sekarang atau sistem informasi yang sedang berjalan sekarang itu akan mudah kalau penyetarannya itu yang pakai structure form. Kan gitu nih. Kalau biologi sudah firm di situ. Saya sudah tidak karena menyiasati supaya ini mahasiswa itu ketika selesai MPKM itu kita sudah tidak kebingungan ini akan masuk ke nilainya akan masuk ke mata kuliah mana. Itu kita. Nah ini dalam 2 hari ini kita jadi tempat saya itu Pak Dekan itu menugaskan kepada semua 4 ketua bagian di biologi untuk nyusun masing-masing paling tidak 1 BKP. Jadi nanti saya punya 4 magang, 4 paket magang, 1 magang yang sesuai bagian, ya 1 lagi sesuai bagian. Jadi kita punya 4 paket. Ya itu yang nanti itu harus sudah disusun, dirancang sampai kepada bagaimana menilainya. Jadi nanti mungkin dalam awal Januari kita sudah bisa sosialisasi ke dosen ke mahasiswa. Nah karena Pak Dekan sudah juga memberikan target kepada masing-masing bagian itu. Kan itu Fakultas Biologi itu 20% loh Pak, 20% dari populasi mahasiswa angkatan 2018. Jadi kurang lebih harus dapat sekitar 40 mahasiswa. Nah, untuk itu maka kita harus sosialisasi nih, istilahnya merayu mahasiswa supaya ada yang ambil sebanyak 40. Nah, itu kan kalau kita konsepnya nggak jelas atau belum ada kesepakatan internal antara dosen dengan prodi, itu kan ribet nanti kalau ketika kita akan sosialisasi ke mahasiswa. Jadi kita memang kita siapkan paket-paket, Pak. Jadi mahasiswa tidak bisa ngambil di luar paket itu karena tadi keterbatasan kita. Misalnya kalau mahasiswa punya ide, saya mau ke sini aja Pak, nggak bisa, kayak kita belum punya MOU, kita belum punya PKS, misalnya kayak gitu. Jadi ya terpaksa untuk semester ini ya mahasiswa ya itu bebas terbatas gitu, nggak bisa dia semaunya gitu. Ini yang konsepan yang di biologi ya. Kita sudahlah kita pilih 2, pertukaran pelajar sama magang, itu kok konsen di situ saja. Akan tematik kita belum mikir Pak, belum mikir yang lain juga belum lah sementara, karena kita pengen fokus sampai ke detailnya. Kalau nanti kebanyakan bentuk kegiatan pembelajaran kan tenaga waktu untuk mikir juga terbatas ya, karena tadi kan semester depan kita dipaksa untuk harus bisa menyelenggarakan pembelajaran yang MPKM. Mungkin saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi ketika kita melihat sebaran mata kuliah ya paling tidak. Kemudian kalau nanti bisa dilingkan ke CPL, monggo. Tapi mungkin dari sebaran itu nanti kita bisa lihat sebetulnya berapa SKS yang bisa di MPKM-kan melalui asistensi mengajar di Satuan Pendidikan. Monggo Pak Ngadiman. Iya Pak, kasih Pak Indro. Jadi sekedar informasi bahwa memang betul asistensi mengajar ini karena kita punya embrio PPL tadi, dan kemungkinan sementara besok Januari kita rencana komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan guru, karena
di Februari ini kami juga menerjunkan PPL yang program masih berjalan, Pak, karena tertunda kemarin karena COVID. Begini, Pak, misalkan nanti kita mengikuti dengan structure form itu, misalkan ada mata kuliah yang ini untuk mengawali diskusi barangkali, misalkan ada mata kuliah yang ternyata rencananya itu menjadi akan disetarakan, diakui. Tapi di kurikulum itu mata kuliah tersebut keluar pada semester-semester awal, Pak Indro, gimana? Misalkan di semester 3, 4, itu satu. Yang kedua, bukankah MBKM program ini, misalkan asistensi itu kita patok ya, misalkan dilaksanakan pada semester 7 atau 6, kan seperti itu barangkali ya. Atau gimana, Pak Indro? Monggo, Pak. Jadi gini, Pak, itu kan kalau sesuai peraturan rektor itu kan semua prodi diminta untuk implementasi di semester genap, artinya semester 6 ya. Semester 6 bagi angkatan 2018. Oh. Kan gitu kan? Karena yang baru nyampe ke semester 6 kan angkatan 2018. Gitu. Nah, dari situ mungkin nggak, ini pertanyaan kan ini saya juga kembali nanti mungkin mohon informasinya, apakah ada kebijakan di prodi Pencaskes bahwa yang bisa di MBKM-kan itu adalah hanya mata kuliah pilihan. Ya, ini harus jelas dulu. Atau bisa juga skripsi bisa di MBKM-kan. Kemudian PPL di MBKM-kan. Nah, ini supaya jelas dulu. Apa boleh mata kuliah core keilmuan itu jadi MBKM-kan? Ini juga harus segera diputuskan, Pak. Ya, supaya kita mudah ke depan. Kalau ini kita nggak jelas di sini, nah takutnya ke depannya ribet gitu. Kalau misalnya sekarang hanya MKP saja yang akan di MBKM-kan, cukupkah 20 SKS? Pertanyaannya. Gitu. Nah, itu juga harus makanya saya pengen lihat distribusi itunya, distribusi mata kuliahnya. Di semester berapa MKP itu ditawarkan. Dan juga harus dicek juga angkatan 2018 itu tinggal tersisa berapa MKP misal. Kalau dia sudah ngambilin di semester 3, semester 4, semester 5, itu kan harus dilihat. Nah, kalau kasusnya seperti itu, apakah nanti misal ini jalan keluar nih. Misalnya mahasiswa sudah ngambil MKP di semester 4 atau semester 5. Ya. Nah, kemudian dari kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan itu sebetulnya relevan itu di mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa, misal. Kan bisa kejadian seperti itu, ya. Nah, ada nggak kebijakan dari prodi? Misalnya kalau dia dapat B di mata kuliah itu, kemudian mahasiswa ditawari, kamu ambil ini ya, tapi nanti bisa apa istilahnya ya, memperbaiki nilai, misal kayak gitu. Ini kan maksud saya gini, Pak. Kita itu kan sebetulnya semangatnya supaya mahasiswa itu mendapat kompetensi tambahan. Kan gitu, ya. Jadi kita pastikan bahwa ketika dia ber-MBKM itu ada hal-hal yang mungkin dia tidak dapat nih pada saat dia ikut yang reguler, yang tidak merdeka. Kan gitu, ya. Kalau itu dapat, ya mahasiswa dapat. Kalau dia ikut itu dia dapat kemampuan tambahan gitu. Nah, itu kan walaupun ini konversinya tadi tidak ideal, artinya kok cuma memperbaiki nilai gitu. Apalagi kok ini masuk SKPI gitu. Misalnya, karena tadi kesulitan, karena kita dipaksa kan harus ber-MBKM gitu dengan target tadi angkatan 2018. Soalnya nanti di IGU itu bukan mahasiswa loh yang ditanya, lulusan, Pak. Jadi semakin lama kita menunda, artinya kan kita nanti indikator kinerjanya juga mundur, toh. Kalau kita target 2019, ya mungkin yang ini belum banyak ngambil MKP, boleh juga. Tetapi kan nanti ukurnya 2023.
Penjakes bisa bisa menyatakan bahwa lulusan saya sudah ngambil 20 SKS, ini kan 23 nanti tahun 2023 kan paling cepat. Yeah. Nah, itu juga harus dihitung gitu. Karena yang IKU itu tanya lulusan, bukan tanya mahasiswa yang ngambil. Nah, ini juga harus, makanya kalau bisa secepatnya kan gitu. Oh. Kalau 2017 ya pasti nggak bisa lah, tinggal tugas akhir mau gimana sudah nggak bisa. Paling logis angkatan 2012. Nah, sekarang konsentrasi saja di 2018. Ya, cuma tadi cara bagaimana mengkonversinya itu tadi ya kalau boleh saya mengusulkan itu dengan bermacam-macam cara. Kalau belum MKP-nya itu belum diambil, maka langsung bisa. Ya. Kalau misalnya gini, misalnya MKP ini kok kayaknya kalau hanya kegiatan seperti itu kok kayaknya nggak kecapai nih. Maka bisa diusulkan nanti PPL-nya itu PPL yang dimodifikasi, Pak. Jadi jangan PPL yang biasa saja. Di situ ada masukan-masukan lagi kegiatan yang kira-kira mengakomodasi mata kuliah yang akan di MBKM kan gitu. Itu menurut saya nggak tahu ini bisa ditangkap atau enggak. Saya bisa menayangkan ini ya Pak ya. Monggo. Ada beberapa. Kelihatan ya Pak teman-teman ya. Proses Pak, lagi proses. Sudah. Kalau kita bicara angkatan 2018, ini adalah sebaran mata kuliah. Kita lihat. Yang saya Pak, ini kurikulum tahun berapa nggih Pak? 18, yang berlaku saat ini? 18. Oh 18, oke. Ya. Dan angkatan 18 adalah angkatan pertama yang mengikuti kurikulum ini, Pak. Sehingga memang betul sangat strategis untuk memulai program ini pada angkatan 18, Pak. Hanya kami memang perlu penataan yang benar karena ini awal dan angkatan awal kurikulum baru sehingga harus hati-hati gitu menurut saya. Nah, ini adalah seandainya kita mulai semester 6 besok, Pak. Ini adalah beberapa mereka masih punya untuk selesai ini semester 6 17 SKS, semester 7 itu 10 dan tinggal tambah KKN skripsi tinggal 9. Itu. Jadi dan skripsi kan bisa diambil mulai semester 7. Jadi berapa? 19 tambah 17 tinggal kurang 36 ya. Nah, yang saya merah ini adalah beberapa mata kuliah yang memungkinkan untuk di MBKM-kan, disetarakan. Sebetulnya banyak, sebetulnya ada beberapa mata kuliah lain yang bisa masuk dalam MBKM, Pak. Misalkan di semester 4, ini saya banyak, semester 5 juga banyak, semester 5. Sudah diambil sekarang, Pak, termasuk nih. Nah, kalau kita katakanlah sporadis ya Pak ya, artinya meng-MBKM kan bisa saja kita misalkan ada mata kuliah pilihan yang kita atau mungkin skripsi bisa, tapi kan seolah-olah kayak apa ya, hanya ekstrim banget gitu loh Pak. Nah, artinya ini ada 2 SKS mata kuliah pilihan. Nah, ini sebetulnya untuk memenuhi setara 20 kita bisa saja itu comot sana sini pada mata kuliah yang tersisa ini untuk mengambil 20. Tapi kan sebetulnya ada beberapa mata kuliah yang lebih pas, tetapi itu sudah keluar sebelumnya. Nah, ini kami kendala. Itu gimana? Termasuk tadi ada wacana misalkan ada semacam reward ya, bahwa yang sudah mata kuliah yang sudah diambil akan kita perbaiki atau berubah, itu juga memang belum, karena
memang belum, tapi memang kita agak memikir bagaimana daya tarik supaya mahasiswa itu mau ngambil. Saya takutnya kita nyiapin kayak gini, ternyata anaknya orang pede, orang ngambil. Oke, ini kalau boleh tahu, ini MKP-nya itu berapa nggih untuk kurikulum 2018 jumlah mata kuliahnya atau SKS-nya? Jumlah total, Pak? Atau gimana? MKP. Untuk MKP. Mata kuliah apa nih? MKP. Pilihan. Mata kuliah pilihan. Pilihan itu kita punya 4 mata kuliah, Pak. 4 kali 3 12 pilihan mata kuliah. Punya 4 mata kuliah, SKS 3 nggih? Masing-masing. 2, Pak. Ini, Pak. Ini yang saya step miring nih. Saya step miring itu pilihan, Pak. Jadi ada 9 pilihan, tapi sebetulnya jumlahnya 6 SKS. Jadi yang wajib diambil 6 SKS nggih? MKP yang wajib diambil supaya dia lulus itu cuma 6 nggih, 6 SKS nggih. Yang disediakan 9. 8, Pak? 8, Pak. 8 mata kuliah. SKS. 8 SKS. 8 SKS yang wajib diambil, disediakan berapa, Pak? Kali 3 berarti. Disediakan gimana? Disediakan yang wajib. Jadi begini, jadi masing-masing misalkan begini, Pak, ini yang semester 6 ini ada 3 MK, tapi diambil 1. Jadi 6 SKS diambil 2 SKS gitu, Pak. Oke, maksudnya gini, ketika mahasiswa itu dinyatakan lulus, ketika dia sudah mengambil MKP berapa mata kuliah atau berapa SKS, Pak? Oh, ini, Pak, 144 SKS, Pak. Oke, 144 itu MKP mata kuliah pilihan yang harus diambil itu berapa SKS, Pak? Nah, ini 4 mata kuliah. 4 mata kuliah. Kalau itu masing-masing 2 berarti cuma 8 SKS nggih, wajib. Betul. Nah, kemudian yang ditawarkan berapa, Pak? Wajibnya 8. Kemudian yang ditawarkan ya kalikan 3, masing-masing ada 3 alternatif, Pak. Oh, 3. Berarti ada 24 nggih. 24 SKS. Kan gitu ya. Maksud saya gini loh. Kalau kita punya 24 SKS MKP nggih, yang ada, yang ditawarkan, itu kan sebetulnya ya itu ya cuma wajibnya kok cuma 8 nggih. Maksud saya gini, kalau yang tadi 24 SKS MKP itu nanti akan di MBKM-kan. Itu hanya MKP, kita konsentrasi ke MKP. Dengan demikian mahasiswa pasti akan lebih dari 144. Karena wajibnya cuma 8, dia ngambil 20 kan ketambahan 12. Betul. Ya kan? Artinya dia akan lulus 156. Kan gitu nggih. Karena tadi ini kebanyakan mata kuliah wajibnya loh, Pak. Artinya kan gini, Pak, sebetulnya struktur kurikulum yang seperti ini tidak ideal, Pak. Iya toh, tapi kan kita harus pakai gitu. Kita sudah jangan bicara ngerubah, yang ngerubahnya nantilah gitu toh. Kan kondisinya seperti ini loh sekarang toh. Dengan waktu yang ada sekarang ini kan kita kalau itu harus merubah kurikulum memakan waktu dan itu sudah tidak realistis dengan kondisi waktu yang ada gitu. Nah, kalau begitu, kalau menurut saya kalau boleh saya menyarankan, tadi kan dia MKP-nya 8. Nah, sekarang dihitung gitu. Dari 24 tadi itu apakah prodi itu akan menyusun, merancang, misalnya gini, untuk satuan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi dengan komposisi MKP yang 24 tadi
itu kan bisa dikombinasi ini sama ini, keluarlah asistensi 1, ini asistensi 2, itu kan bisa loh, bisa dibuat seperti itu. Tapi tadi kalau misalnya mahasiswa hanya dipatok hanya 144, itu kan hanya 8 saja yang dia bisa ambil toh Pak. 8 SKS saja toh. Kan gitu. Nah, sekarang kan kurang kalau ini kita minimal 20 SKS. Kan kurang 12. Nah, misalnya mahasiswa dinego lagi nih. Tambahin lagi itu, jangan 8 deh kamu ya, nanti lulus 146 atau 147 misal. Gitu. Pak Indra, saya potong nggih. Misalkan MKP ditambah dengan mata kuliah PPL sendiri, Pak, kita jadikan M. Bisa, Pak. Jadi ada nanti 8 ditambah PPL berapa, Pak? 4, Pak. 4, 12 ya. Terus apa lagi, Pak? Ada ini. Tugas akhir, skripsi ada nggak? Skripsi ada lagi Pak, program ekstrakurikuler sekolah Pak, itu pas itu. Itu ada SKS-nya? Ada. Ya udah dimasuknya. Tapi ya itu sayangnya sebentar. Ini ya di semester yang sudah diambil Pak. Oh, sudah diambil, dia udah ngambil nggih. Ya. Untuk angkatan 2018 sudah ngambil semua lah intinya gitu nggih. Berarti kita fokus ke mata kuliah yang belum diambil ya Pak Indra ya? Nggih, supaya tadi mahasiswa tadi kan supaya tertarik mahasiswanya. Gitu. Betul. Begini Pak. Pak. Ketika kita mengambil keputusan fokus ke 18 dengan mata kuliah MKP tadi, misalkan skripsi, kemudian mata kuliah pilihan. Ini kan tentu akan berlaku juga untuk angkatan-angkatan yang adiknya ya Pak, yang di bawahnya ya Pak ya. Kalau selama kurikulum itu tidak berubah. Gitu. Sebetulnya bisa aja Pak Indo, ini metodologi ini ada, kemudian kalau kita mau cengkok sana sini, saya kira bisa aja Pak Indro untuk memenuhi 20 SKS itu gimana Pak? Nggak apa-apa Pak. Artinya gini Pak, kita kan ini ibarat orang itu kepepet Pak. Iya kan? Artinya kita harus menyiasati ini dengan kondisi yang ada sekarang ini, tapi itu bisa kita klaim bahwa kita sudah istilahnya memberikan kesempatan mahasiswa untuk di semester 6 mengambil 20 SKS dalam bentuk MBKM, kan gitu Pak. Jadi ini butuh kearifan dari dosen-dosen ini Pak. Ini kan yang menyulitkan kan, nanti harus nego prodi dengan dosen-dosen nih. Jadi dosen juga harus melonggarkan, merelaksasi yang mungkin Bapak Ibu dosen, kalau saya ngambil mata kuliah ini harus ini. Nah itu dicoba dilonggarkan sedikit, dengan kondisi seperti ini, ya mungkin ya bisa jadi Pak. Nanti sebetulnya dengan kegiatan itu mungkin kalau nanti itu kan mata kuliah pilihan itu juga sudah dititipi CPL yang harus dicapai toh. Kan konsepnya seperti itu. Nah, kalau mungkin nanti ini ada cuma kayaknya kalau ikut kegiatan seperti itu hanya 2 CPL nih yang pas, yang CPL yang lain seperti apa? Ya, misalnya gini Pak. Jadi nanti kalau ini sudah sepakat, ya Prodi sudah menetapkan bahwa untuk asistensi mengajar di satuan pendidikan mata kuliah ini sepakat dulu. Oke. Sepakati dulu nih dengan segala keterbatasan, dimohon dosen juga tadi melonggarkan standar yang sudah ada lah. Ini kan ini belum tentu baik. Oke. Ini dalam kondisi seperti ini. Oke. Sekarang dari situ sudah cukup lah 20 SKS. Oke. Sekarang dari situ, nah dosen-dosen yang tadi mata kuliahnya
diputuskan oleh prodi ini yang akan menjadi wadah ketika mahasiswa itu akan memasukkan nilai. Ketika ini akan masuk transkrip ini masuk ke mata MKP mana. Kan gitu ya. Nah, setelah itu maka dosen-dosen ini kumpul. Kan? Kumpul untuk membentuk atau menyusun RPS, Pak. Jadi selama 6 bulan itu mahasiswa itu akan apa? Oke, akan melakukan apa? Itu harus ditentukan sekarang di RPS itu. Jadi kumpul, taruh ini nanti ngumpul kalau ada 4 MKP kan 4 dosen, jadi tambah nanti yang PPL yang PPL sama skripsi itu juga prodi harus terlibat di situ. Nah, nanti di situ nanti 4 dosen yang MKP ini kan yang kritis kan yang ini mencoba ya merancang kembali pegangannya CPL tadi. Ya, kemudian tadi kalau CPL ini akan tercapai maka dia harus melakukan kegiatan ini. Oh, di PPL biasa itu kok nggak ada kegiatan itu misalnya. Dibuat, Pak. Dibuat supaya bagaimana mahasiswa itu nanti berkegiatan ya tadi PPL yang dimodifikasi. Ya, karena ini durasinya kan panjang kan, biasanya kegiatannya juga panjang, Pak. Kalau misalnya yang PPL yang sekarang berapa bulan, Pak? Sekitar 1 bulan lebih, Pak. Nah, ya itu kan masih ada 4-5 bulan yang harus diisi dengan kegiatan. Kan gitu. Nah, itulah kemudian ini berembuk dosen dan prodi untuk menyusun tadi asistensi mengajar di satuan pendidikan. Makanya tadi kan itu ada 24, Pak. Nanti bisa jadi MKP-nya itu kombinasinya kan macam-macam, Pak, jadinya. Iya. Ya paket 1 MKP 1, 2, 3, 4. Kan bisa juga toh keluar asistensi 1. Asistensi 2 kombinasi ini. Nanti RPS-nya juga berbeda toh karena capaian pembelajaran di masing-masing MKP kan beda-beda. Bisa jadi beda-beda gitu. Tapi kalau jadi nanti bisa gimana? Jawab, Pak. Tapi ketika kita punya peluang hanya terbatas sisa SKS gitu, apakah bisa tadi bermacam-macam paket, Pak? Saya kok belum paham kok bisa bermacam-macam paket. Kan gini, Pak. Ini kan kita patokannya mahasiswa misalnya mau hanya 144. Kalau mahasiswa mau lulus 144, dia hanya punya MKP kan 8 SKS tadi, Pak. Gitu. Dia hanya cukup mengambil 8 SKS, Pak. Supaya dia 144 toh. Betul maksud saya? Iya. Betul toh, nggih? Nah, padahal MKP yang disediakan oleh prodi itu 24. Untuk memenuhi 8 itu kan sebetulnya dia bisa kombinasi dari 24 tadi toh, Pak. Nah, artinya gini, kalau kombinasi 1 tadi paket 1, kombinasi 2 paket 2 itu maksud saya loh. Tapi tetap dia 8 MKP SKS. Gitu yang saya maksud. Kan bisa toh. Intinya berasal dari MKP tadi ya, Pak ya? Iya tadi. Jadi kalau yang tadi PPL sama skripsi kan sudah. Gitu. Sudah, tinggal main di MKP aja, Pak. Betul. Gitu, main di MKP kan bisa kombinasi, Pak. Kecuali kalau mahasiswa tadi mau dinaik, kamu ngambil syarat itu ya, lulusnya 147 misalnya, atau 146. Nah, bisa masuk ke MKP lagi. Ya, tapi kalau tadi sudah dihitung, tambah PPL, tambah skripsi, udah 20 dengan 4 mata kuliah, ya, MKP, ya sudahlah itu 4 aja kok. 4 MKP. Kalau misalkan Pak Indro hanya 1 paket misalkan, itu gimana Pak Indro? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cuma ini kan kita supaya merayu mahasiswanya itu tidak hanya 1 pilihan, Pak, saya gitu.
Karena kita ya jadi kombinasi itu kan, oh ini kayaknya lebih menarik. Sambil kita evaluasi Pak. Kita sambil kita evaluasi, oh ini kalau kombinasi ini kayaknya ini yang banyak dipilih kayak gitu maksud saya Pak. Iya. Ya, jadi artinya yang dosen-dosen yang mengampu 24 SKS tadi yang ditawarkan itu harus diajak ini Pak, diajak membuat rencana atau rancangan pembelajaran tadi Pak. Nanti kan banyak ide Pak di situ, banyak ide. Oh, ini kegiatannya kayak gini gitu. Jadi bisa jadi Pak nanti ketika mahasiswa tuh di satuan pendidikan itu ada 5 misalnya, itu bisa beda-beda Pak kegiatannya Pak. Dan itu kan gini Pak, kalau kita konsepnya menurut saya nih, kalau kita bekerja sama dengan mitra, maka kuncinya adalah mitra harus mendapat keuntungan ketika mahasiswa datang. Ini untuk menjaga keberlanjutan loh Pak. Jelas. Betul toh. Jadi itu pastikan juga. Jadi ke mitra jangan ngomong, mitra jangan membuat kegiatan-kegiatan yang membebani mereka. Betul. Kan gitu konsepnya gitu. Jadi ketika ini datang kemudian banyak sebetulnya membantu realisasi dari program-program yang mereka sudah susun, pasti mereka senang Pak. Yes. Nah sambil mahasiswa juga mendapat tadi kompetensi tambahan. Nah itu yang memang harus ya ini sebenarnya konsep di atas ya, di awang-awang lah. Tapi itu harus kita pahami di level itu Pak, supaya nanti ketika diimplementasi kita juga ada pegangannya loh Pak. Ada pegangannya. Ini kayaknya pantas, ini enggak. Kayak gitu Pak. Itu menurut saya. Iya. Jadi memang kita fokus pada mata kuliah yang pertama yang belum diambil ya Pak Indra ya. Saya kok melihat biologi beberapa paket kok begini Pak. Kami kan asik mengajar, saya kira mereka di sekolah ya sama Pak kegiatannya Pak. Jadi beda dengan biologi, mungkin dia magang di industri A, di industri B, mungkin bisa beda. Tapi kalau kami kan lebih cenderung pada mengajar di sekolah. Jadi kayaknya sih capaiannya itu mereka relatif sama Pak Indro. Gitu. Nah makanya itu nanti dicek lagi di itu Pak, di MKP-nya Pak. Nah misalnya gini, mungkin nggak di MKP itu tidak mungkin ini dimerdekakan dengan hanya berkegiatan PPL diperpanjang. Mungkin nggak itu dicapai melalui kegiatan PPL diperpanjang. Itu kan nanti ya tadi artinya kan gini Pak, sebetulnya ini kan sebetulnya sesuatu hal yang baru bagaimana kita itu mencapai CPL tadi dengan cara yang berbeda kan, ini sebetulnya toh. Gitu. Artinya di situ memang butuh perenungan, butuh kreativitas ya. Jadi mestinya semua MKP yang sudah ditentukan oleh prodi itu bisa dicapai, ya mungkin tidak 100% dengan cara ya tidak hanya di jalur reguler yang tidak merdeka, tapi bisa juga nih dicapai dengan cara PPL diperpanjang. Bisa nggak digali di situ? Gitu. Kan ini artinya ini kan lagi berpikir di luar kebiasaan Pak. Gitu. Jadi nah tadi saya mohon kearifan dari Bapak Ibu dosen pengampu untuk mencoba berpikir ulang kan gitu nggih. Jangan berpegangan apa yang sudah biasa dilakukan. Ini kan agak sedikit kalau ini sudah tidak ada ruang ya untuk bisa berkreasi atau berinovasi. Ini kan yang mentok Pak. Ini nggak bisa seperti itu Pak. Walaupun itu juga penting juga supaya kita hati-hati sebetulnya.
gitu. Jadi Bapak Ibu ketika MKP itu sudah ditetapkan harus sudah dipertimbangkan tadi. Jadi karena gini Pak, saya khawatir kalau kita tidak mendesain rencana pembelajaran dengan baik, itu saya khawatir mahasiswa di sana anggur-angguran Pak, disuruh ini itu yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pencapaian CPL Pak. Nah itu harus dipastikan. Ini didiskusikan dengan mitra Pak. Ini minggu ini dia harus melakukan ini. Nanti dimonitor tiap minggu kalau perlu Pak. Nah makanya nanti mobilitas dosen ini kan perlu disupport dengan anggaran Pak. Dan ini sudah ada komitmen Pak, sudah ada komitmen dari Unsut. Kita itu mendapat itu yang kemarin RBA yang kemarin yang ini kita sudah dikasih khusus untuk support ke IKU nih, khususnya MBKM itu 600 juta Pak. Jadi ini tempat saya Pak Dekan sudah ini, udah pergi aja nanti biaya pergi itu maksudnya untuk komunikasi sama mitra loh Pak. Supaya lihat kondisi realnya kayak apa gitu, yang tempat magang ya tempat saya itu. Itu jadi artinya nanti juga mobilitas selama pelaksanaan itu juga harus support itu, jangan sampai dosennya ngeluarin sendiri biaya transport, biaya makan, biaya segala macam itu harus ada support, harus ada komitmen dari manajemen lah. Termasuk gitu. Dan masuk termasuk Pak ketika ada institusi fee segala macam itu di backup nih Pak nggih. Iya backup Pak. Jadi misalnya gini Pak. Jadi nanti nggih ketika kita nyusun RPS Pak, nggih. Itu kan nanti pasti nggih tadi kalau MKP yang sudah ditetapkan kalau ada 4 MKP nggih gitu. Nah, itu kan ketika dia berkegiatan seperti itu di tadi ya di asistensi mengajar tadi, kan dosen pengambil itu tahu loh, supaya dia bisa melakukan itu dengan tepat, dengan benar, maka dia butuh pengetahuan atau teori apa, ya, supaya itu dengan dia bisa berkegiatan dengan benar. Kan perlu pemahaman dulu Pak. Kan kalau di kuliah reguler kan pasti urutannya aja awal dulu pendahuluan, mengantarkan supaya dia kan seperti itu ya. Kalau yang reguler. Nah maka nanti di RPS-nya itu misal minggu ke-1, minggu ke-2 Pak, itu isinya pembekalan Pak. Tapi tadi pembekalan yang disusun oleh 4 tadi. Nah pada saat pembekalan itu Pak, nanti mitra diminta masuk Pak untuk memberikan itu juga, untuk memberikan materinya, mungkin kaitannya dengan ini Pak. Paling tidak ada ini yang boleh, ini yang nggak boleh, aturan lah. Aturan dan juga mungkin dia bisa menyampaikan program-program dia. Kan masuk di dalam pembekalan. Supaya mahasiswa nanti di sana itu jadi tahu persis loh. Nah nanti dosen-dosen yang MKP tadi memberikan pembekalan. Kalau dia akan melakukan kegiatan itu, maka dia mestinya harus paham ini, paham ini, paham ini. Itu yang diberikan saja. Jadi jangan kuliah seperti yang reguler. Misalnya MKP 1, ya mestinya semua ini dikuliahkan di itu, tidak seperti itu. Dipilih mana yang penting-penting saja, yang bisa mendasari kegiatan yang akan dilakukan di nanti di sekolah misalnya. Nah ini yang harus di RPS dirembuk Pak. Jadi mungkin minggu pertama, minggu kedua itu pembekalan. Nanti baru masuk minggu ketiga baru pelaksanaan. Di situ juga sambil kita mensosialisasikan tadi RPS-nya Pak. Kamu minggu ketiga harus begini loh. Dan nanti ini 4 dosen pengampu tadi bekerja sama dengan mitra tadi sudah punya ini ya Pak, instrumen untuk menilai Pak. Minggu ini dia harus bisa ini atau dia melaksanakan ini. Nah ngeceknya itu dia sudah bisa itu harus disiapkan semuanya Pak. Ya jadi ketika monitoring siapapun yang akan melakukan monitoring di antara 4 dosen tadi misalnya, ya itu sudah jelas saya minggu ketiga mau ke sekolah itu saya akan ngecek ini. Nah itu mungkin nanti di situ sambil
nanti kayak tergantung dari cara penilaiannya. Oh di ini dia dikasih bobot sekian persen, dia dapat apa? Kalau A misalnya dia bisa melakukan ini, jadi rubrik Pak, kayak rubrik. A, B dia bisa melakukan ini, terus kayak gitu. Ini baru wacana di biologi seperti itu, kemarin kita sudah diskusi kayak gitu. Ya nggak tahu apakah ini tepat apa enggak, ya, monggo lah. Ini saya hanya share aja. Mohon maaf Pak Indro, ini mungkin teman-teman juga mau bertanya ini, tapi sebelum teman-teman mohon maaf nih. Tadi kan istilah kepepet ya Pak Indro, artinya bahwa sebetulnya dari beberapa MPK tadi sebetulnya CPMK-nya itu sebetulnya bisa dikatakan kurang banget matching sebetulnya. Tetapi kalau dikatakan kepepet kan tidak masalah ya Pak Indro ya? Ya nggak masalah Pak. Makanya itu kita sudahlah terima istilah kurikulum itu apa adanya. Kan gitu nggih Pak. Jadi jangan berpikir ini harus bagus dulu, dan nanti kapan Pak bagus dulu, ya perlu setahun 2 tahun Pak. Ya itu. Ya. Udahlah, itu jangan bicara ke situ Pak, gitu. Biologi juga kondisinya sama Pak. Bukan bagus-bagus. Kurikulumnya nggak matching banget. Itu biologi Pak. Itu lebih ini. Itu 36 SKS. Itu yang wajib diambil Pak. Ya, sedangkan mata kuliah yang ditawarkan Pak, itu 144 Pak. Itu kan terlalu, saya kritik itu ke yang tim peninjauan. Lah ini nanti kalau diambil semua kan berat di operasional ini. Kan konsekuensi dari itu kan banyak sekali MKP yang harus diselenggarakan Pak. Itu kan kena ke biaya operasional Pak. Gitu toh. Ya itulah, biologi juga nggak ideal banget gitu. Tapi ya kita harus jalan gitu, karena Pak Dekan sudah komitmen, sudah jangan ngomong kurikulumnya jelek, kurikulumnya apa, udah sekarang apa yang bisa dilakukan gitu aja Pak. Baik. Monggo teman-teman yang masih bergabung silakan, mumpung Anda masih ada Pak Indro, nanti kita bisa mengkompilasi dari hasil pertemuan ini. Monggo Pak, teman-teman Pak Rifki, Pak Arvin, Pak Nanang barangkali. Oke, terima kasih Pak Diman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak Indra dan saya Pak Nanang Pak membantu Pak Diman. Kalau saya melihat penjelasan tadi memang betul ya, memang harus dipersiapkan dengan sangat rigid begitu nggih. Nah, mengingat begini Pak tadi yang arahan Pak Hendro bahwa kita fokus di 2018 nggih berarti nggih. Nggih. Itu berarti meskipun nanti kita fokus di 2018, tetapi kan adik-adiknya nanti kan harus disiapkan opsi pilihannya juga nggih. Artinya kan di semester sebelum 6 kan diberikan kemungkinan untuk bisa diambil juga di semester itu begitu nggih. Betul monggo nggih. Berarti artinya kita menyiapkan opsi yang model-model tadi itu harus bisa sejak mulai semester 1 mboten itu Pak. Nah, semester genap mboten itu, semester 2 gitu. Itu satu pertanyaan. Artinya kan supaya nanti paling tidak punya 3 model nggih. Betul nggih. Model 2008, model 2019, terus model 2020, model 2020 kan bisa dipakai seterusnya begitu. Itu satu nggih. Yang kedua, terkait dengan ini kan sebenarnya Kampus Merdeka ini kan tujuannya meningkatkan kompetensi nggih. Artinya untuk lebih ke praktikum gitu, atau mungkin skillnya begitu. Nah, apakah ada persyaratan tertentu yang harus didapatkan, misalkan apakah sertifikat kompetensi, apakah apa begitu, atau terkait dengan mitra begitu Pak Indro? Apakah cukup hanya kita membuat tadi rencana kegiatan yang sudah terintegrasi dengan baik dengan mitra, atau di ujungnya nanti juga diperlukan itu syarat-syarat atau bukti ini kompetensi? Kalau misalkan di tempat saya misalkan udah di kewirausahaan, dia ada nggak sertifikat kompetensi wirausaha olahraga misalkan gitu, semacam itu. Itu yang ketiga mungkin terkait dengan konsep pencapaian dengan dosen. Mungkin betul di kami itu kan memang agak sedikit susah mencari mitra, dalam artian kalau harus ada kompetensi yang tadi itu. Makanya dua pertanyaan poin ini mohon bisa dibantu diperjelas begitu untuk kami sebagai pegangan Pak Indro.
Sementara demikian Pak Nanang. Terima kasih. Baik, saya terkait tadi pertama adalah sebaran pengambilan istilahnya. Boleh nggak dicicil? Gitu ada mahasiswa 2019 sudah diarahkan atau mungkin 2020 apa mau diarahkan secara secara konsep mestinya boleh kan gitu. Yang penting kan mahasiswa itu mendapat kompetensi tambahan, yaitu mau diambil nyicil dulu nih semester 3 atau semester 4 gitu. Dia sudah ber-MBKM tapi cuma 3 SKS misal. Ya atau 2 SKS atau 4 SKS misal ya. Itu kan sebetulnya seperti mahasiswa reguler lah. Kalau dia IPK-nya bagus kan bisa ngambil MKP, bisa ngambil ke depan loh. Ditarik ke itu. Nah, cuma masalahnya sekarang ketika itu kan IQ-nya itu kan masalahnya gini Pak. Lulusan itu belajar di luar ya. Ini nanti mungkin bisa ditafsirkan macam-macam sebenarnya. Itu kan lulusan yang berkegiatan di luar prodi minimal 20 SKS. Nah, ya, nanti cek lagi apakah di situ ada semesternya atau tidak. Ya, kalau itu tidak ada semesternya, artinya kan boleh tadi dicicil. Yang penting kumulatifnya adalah 20 SKS ketika dia lulus. Kan gitu ya, Pak. Artinya boleh menurut saya dicicil. Gitu. Jadi 3 SKS kan gitu ya, Pak. Jadi ini artinya gini, Pak. Kita juga harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kita kan merujuk ke IQ loh, Pak. Mau ngomong saya ber-MBKM kalau itu nggak dihitung ya percuma aja gitu. Gitu. Misalnya ada mahasiswa yang gini. Saya ngambil 12 SKS saja, Pak. Karena itu hak mahasiswa, mesti kan boleh, Pak. Karena hak ini ya. Tapi kan prodi berkepentingan, ya ditambah lah 20 supaya IQ-nya saya masuk kan gitu. Nanti ada nego-nego di situ, Pak. Jadi jangan biarkan mahasiswa menggunakan haknya tetapi tidak mendukung prodi gitu loh. Ya tadi makanya kalau kita banyak pilihan kan artinya kita bisa ya udah yang ini aja. Jadi ini luar biasa nanti kita sosialisasi ke mahasiswa. Nego, memberikan pemahaman gitu-gitu. Ya. Jadi ini ya perlu trik sendiri ya. Jadi mungkin nanti ada tim implementasi MBKM level prodi ini yang bisa membaca atau bisa menyampaikan dengan baik ya untuk mempengaruhi mahasiswa, Pak. Jadi jangan dibiarkan mahasiswa menggunakan hak seenaknya. Tapi kita coba dipengaruhi, Pak, strateginya. Karena kita prodi itu di target gitu. Kalau kita ya asal kita kan sudah berusaha begini-begini, tapi nggak ada yang ngambil kan kita nggak salah. Nah, kalau kayak gitu nanti itu nih dari perspektif itu yang saya mau dipahami dari perspektif itu. Kemudian tadi ya kompetensi tambahan skill gitu. Ini maksudnya Pak yang tadi yang ditanyakan yang total 20 SKS itu tentunya kan terdiri dari beberapa mata kuliah ya yang tujuannya meningkatkan kompetensi begitu. Betul. Apakah kemudian dipersyaratkan itu di akhir setelah 20 SKS itu harus memiliki sertifikat kompetensi misalkan yang pelatihan dari mitra misalnya apa begitu. Oke. Jadi gini Pak, sertifikat kompetensi itu sebetulnya itu sudah lama diminta sebetulnya itu baik itu kalau lihat SNBT atau apa ya itu memang sudah diminta sebetulnya sebelum ada MBKM pun itu sudah diminta untuk masing-masing prodi ya walaupun akademik itu diminta supaya dilengkapi dengan sertifikat kompetensi. Kalau di biologi itu sudah itu dan dibiayai. Jadi kita bermitra dengan lembaga LSP Pak, lembaga sertifikasi profesi. Nah itu kita sudah mencoba. Waktu itu belum ada MBKM Pak, tapi karena
mestinya mahasiswa itu ketika lulus itu pegangannya jangan transkrip tok atau SKPI tok gitu loh. Paginya kan kayak gitu. Ini kan untuk meningkatkan daya saing lulusan. Gitu toh. Jadi akhirnya kemarin mencoba untuk ditambah satu lagi gitu, malah Pak Dekan itu rela untuk membiayai sebagian gitu. Dan ini nego juga karena ada alumni yang memang dia bergerak di bidang, misalnya kalau di biologi itu ada yang kayak AMDAL itu Pak, analisis dampak lingkungan kayak gitu. Dia bergerak di situ dan di situ dia menyelenggarakan itu Pak, memberikan sertifikat kompetensi. Jadi kita coba, nah nanti kan mungkin di Penjankes ini kan mungkin ada juga toh institusi atau biasanya itu kan harus ada lisensinya Pak, lembaga LSP itu harus ada lisensinya. Dari situ juga nanti ada tempat di mana tempat untuk mengambil kompetensi kan biasanya dari kalau di peternakan itu sudah jelas. Kalau peternakan itu sudah dia sebagai tempat memang siapa aja itu bisa di situ, tapi nanti yang akan menentukan adalah yang pegang lisensi LSP tadi. Jadi kalau intinya adalah kalau yang untuk target kampus Merdeka 20 niki SKS menika itu tapi apakah itu disyaratkan salah satu atau mungkin salah berapa harus ada bukti kompetensinya begitu atau buat misalkan begini Pak, kalau di Penjas misalkan nanti penyebarannya mungkin selain di sekolah mungkin ada di KONI, mungkin ada di tempat lain. Betul memang tadi kan kita harus fokus di capaian pembelajarannya kan, berarti jangan sampai di KONI hanya disuruh fotokopi saja, tapi harus ada kompetensi fotokopi harus ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Nah, di akhir ini semua capaian pembelajaran ini apakah nanti harus disertakan dengan bahwa kalau di KONI berarti dia sebagai misalkan sebagai administrator olahraga atau apakah itu diperlukan surat keterangan itu atau yang penting terlaksana 20 SKS gitu saja ya? Nah, ini menarik nih. Jadi sepanjang sepengetahuan saya Nyun Sewu ini, itu tidak ada persyaratan Pak. Tidak ada persyaratan bahwa di akhir kegiatan MBKM harus ada paling tidak 1 atau 2 sertifikat yang diperoleh. Itu tidak. Namun sertifikat itu penting menurut saya. Ini kan sebetulnya kan inti dari MBKM itu kan dalam meningkatkan daya saing lulusan. Gitu. Caranya tadi belajar keluar, dengan demikian dia dapat memperoleh keterampilan-keterampilan itu. Nah, kalau ada upaya dari prodi bahwa ini perlu ditambah dengan sertifikat kompetensi sebagai bukti, bukti kuat, itu kan bukti kuat sekali bahwa dia sudah kompeten. Yang menyatakan kompeten bukan prodinya, tetapi adalah institusi yang punya lisensi. Gitu. Artinya kalau itu dapat dua-duanya Pak, luar biasa. Luar biasa Pak, benar. Jelas kayak gitu maksudnya. Jelas sekali Pak Endro. Nah itu kan kalau nanti kita terlalu fokus tadi harus dapat satu atau tambah berat ini prodinya. Saya khawatir. Tapi kalau alhamdulillah kalau itu bisa diperoleh di KONI, jadi ini saya pengen di satuan pendidikan itu tidak hanya sekolah loh pengertiannya Tadi KONI masuk. Kemudian apa yang saya kurang paham, tempat-tempat apa? Diaspora gitu mungkin Nah di situ mungkin ada manajemen, ada apa yang kalau nanti dia itu akan kerja di situ, dia itu sudah paham lah paling tidak. Gini-gini, saya udah punya pengalaman nih kayak gitu. Ketika nanti pengguna tadi merasakan, wah ini kok bisa semua lah kayak gitu Suri ini bisa, karena dia dibekali pada saat sebelum lulus gitu loh. Jadi bayangkan nanti itu akan bersaing dengan bermacam-macam program studi ya. Tapi kita sudah berupaya bagaimana calon lulusan itu dibekali dengan, karena kan prodi ini udah punya pengalaman nih, dosen-dosen kalau di sana pasti dia harus bisa ini. Kan udah tahu. Mungkin mahasiswa nggak ngerti.
kalau di KONI gini. Kalau tadi dinas pendidikan apa yang olahraga begini, di sekolah begini. Kan tahu pro ininya dosen-dosen di sini kan tahu persis. Itu udah aja itu yang jadi target gitu. Nanti tinggal disesuaikan. Oh, ini cocoknya dengan mata kuliah ini, mata kuliah itu. Ini hanya formalitas saja untuk memasukkan ke transkrip sebetulnya mata kuliah itu. Jadi saya mohon Bapak Ibu dosen itu agak longgar gitu loh. Jangan strict banget. Kalau strict banget ini pusing prodinya. Gitu loh. Untuk kearifan dari dosen itu intinya itu. Siap. Nggih, matur suwun Pak Indro. Demikian matur nggih. Makasih Pak Adiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ngadiman. Yang lain teman, Bapak Ibu yang lain monggo. Pak Indro. Izin masuk. Pak Arvin monggo Pak Arvin. Iya, monggo. Pak Arvin. Pak Arvin nggih. Monggo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Arvin dari Penjas. Izin bertanya Pak Indro terkait durasi waktu kegiatan MBKM yang di luar kampus ini. Adakah ketentuan yang bisa menjadi patokan bagaimana agar si kegiatan ini misalkan diakui sebagai 20 SKS kredit gitu Pak? Nah, kalau misalkan kita di sekolah harus berapa lama misalkan ininya waktunya, kemudian kalau misalkan tadi di KONI harus bisa berapa lama waktunya untuk bisa diakui sebagai 20 SKS itu Pak gitu, ketentuan durasi waktu. Durasi waktu. Iya. Oke, baik. Jadi yang bisa menentukan ini berapa lama itu sebetulnya yang kompeten, artinya yang tahu persis kegiatannya itu seperti apa nggih. Kan itu nggih. Kalau dia berkegiatan itu dia kalau dianggap mencapai CPL-nya itu butuh berapa lama. Kan gitu nggih. Namanya ini kira-kira loh Pak, kira-kira, ya. Yang tahu persis itu adalah dosen pengampu lah paling tidak, ya, atau nanti bisa didiskusikan realistis nggak kalau dia untuk mencapai itu butuh sekian jam atau atau berapa lama lah di situ, ya. Nah. Nanti dari situ makanya nanti di RPS-nya nggak Pak, itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu harus jelas Pak, ada durasi itunya Pak, ada durasi jamnya. Itu terus belum ada patokan Pak. Kan kalau kita patokannya kembali satu SKS perkuliahan 50 menit, kemudian tugas struktur 60, kemudian tugas mandiri 60, itu kalau dibalikin ke situ Pak akan ribet banget Pak. Ya, akan ribet hitung-hitungan rincinya itu saya juga nggak sanggup Pak untuk bisa itu. Tapi menurut saya untuk mempermudah itu kira-kira saja Pak. Jadi misalnya Bapak di MKP apa misal. Kalau mahasiswa itu untuk mencapai CPL sesuai dengan yang ditetapkan oleh Prodi, dia harus bisa apa. Itu kira-kira dia itu butuh waktu berapa lama. Jadi misalnya nanti di tatap muka ketiga itu mungkin hanya satu CPL aja, karena di situ bisa jadi dia memang butuh waktu yang agak lama misal. Nanti yang tatap muka keempat dia harus ngapain lagi untuk mencapai CPL yang sudah disepakati oleh beberapa dosen MKP yang di MBKM kan. Gitu. Nah, nanti sampai ke tatap muka ke yang terakhir. Nah, mungkin yang terakhir nanti juga ada kesempatan mahasiswa untuk presentasi, mahasiswa untuk membuat laporan. Nah, syukur-syukur lagi tadi kalau nanti adalah kombinasinya di dalam 12 SKS itu ada skripsi, mahasiswa juga harus dipersiapkan nanti data apa saja yang diambil selama dia menjalankan MBKM.
PPL misalnya, PPL kan ada ininya, ada apanya, ada CPL-nya juga tahu di situ. Ya, dia harus mampu apa melalui CPL itu, dia mampu apa. Di skripsi juga seperti itu. Jadi nanti di dalam RPS itu juga harus ada ditetapkan kegiatan-kegiatan dalam rangka supaya mahasiswa ini nanti dapat menulis skripsinya. Nah, bayangan saya kalau ini mahasiswanya nanti luar biasa gitu, sebetulnya dia nanti di semester 7, kalau sudah tidak ngambil mata kuliah wajib, itu dia bisa lulus di 3,5 tahun, Pak. Bayangan saya. Jadi kembali tadi, Pak, kalau saya ingin diminta untuk menjelaskan detailnya berapa jam, itu saya nggak bisa memberikan jawaban yang jelas lah, intinya kayak gitu. Gimana Mas Arwin? Baik. Mungkin bisa didiskusikan oleh Prodi nih, Pak. Jadi ini aja lah, Pak, yang realistis, yang tadi kira-kira kan, kalau kira-kira itu kan akan tepat, ya akan lebih tepat lah, mungkin akan lebih tepat kalau yang menentukan yang pengalaman, Pak. Pengalaman, kalau saya suruh menguasai itu atau mampu melakukan itu, maka kira-kira berapa lama ya? Itu kan hanya yang pengalaman di situ yang bisa tepat, ya relatif lebih tepat dibanding orang lainnya nggak ngerti bagaimana mencapai kemampuan itu. Nah, mungkin ini yang karena ini adalah sebidang, mungkin kan diskusinya akan lebih ini, Pak, lebih bisa menentukan secara lebih akurat lah ya. Karena masing-masing kan punya pengalaman. Kalau saya taruhlah di KONI, saya harus mengorganisir begini misal gitu. Itu butuh berapa lama? Saya kira itu Mas Arvin. Dan saya nambahin Pak Indro, jadi prinsipnya itu tidak capaian pembelajaran itu tidak ada patokan durasi waktu, jadi memang berbasis kalau seandainya dengan konsep capaian pembelajaran itu sudah tercapai, misalkan 6 minggu pertemuan sudah bisa begitu, saya kira itu. Tapi tadi Pak, harus RPS-nya harus jelas, Pak. Betul, RPS-nya taruhlah 16 atau 14 kali tatap muka. Nanti mungkin yang tadi yang 2 tatap muka tadi untuk membuat laporan, mempersiapkan mahasiswa presentasi, atau mungkin taruh di yang TM terakhir aja, supaya kita juga dia bisa mampu melakukan itu juga, tapi kita kan pengen juga dia bisa mampu mengkomunikasikan apa yang dia peroleh, gitu. Tidak cukup dia hanya bisa aja, tapi untuk jelasin nggak bisa gitu, kan itu kemampuan juga gitu. Maaf Pak Hendro, izin melanjutkan pertanyaan Pak Hendro. Iya Pak. Jadi begini Pak. Kemarin saya sempat mengikuti program langkah awal pemerintah dalam menentukan magang di perusahaan. Kebetulan saya jadi fasilitator untuk pertemuan universitas dengan perusahaan-perusahaan yang diadakan kementerian. Nah, kemudian begini Pak, karena saya yang dari pendidikan ini kan pahamnya kan adalah kalau yang program di magang dari prodi-prodi yang memang magang kan memang sudah pas pertemuannya begitu Pak. Namun ketika saya berada di forum tersebut, saya menemukan begini, ternyata hampir setiap perusahaan besar itu memiliki sekolah-sekolah tertentu begitu Pak. Sekolah-sekolah yang di dalamnya itu juga membutuhkan peran guru-guru di masa depan, istilahnya di proses pembelajarannya. Nah, apakah bisa ya Pak, kalau umpamanya kita kerjasama, ketika kerjasama itu adalah di sana sudah MOU antar perusahaan itu dengan lembaga kita, dengan Unsud gitu, kemudian masuk dalam lingkup
pendidikannya juga gitu Pak, kerjasama itu. Artinya kan kita yang dari pendidikan ini juga sebenarnya bisa masuk ke sana karena ternyata lulusan kita itu sudah ada yang bekerja di sekolah dari perusahaan Bulaku begitu. Yang seperti itu Pak. Itu nanti jadi nyunjung ya Bu Ajeng. Jadi itu nanti konsepnya magang ya atau apa maksudnya? Kan kalau PPL itu juga berada di sekolah begitu Pak. Itu nanti konsepnya tetap asistensi ngaten nggih. Asistensi. Tetap untuk PPL mungkin ya Pak ya. Nggih. Jadi kan itu maksudnya saya ingin membedakan ini masuk BKP mana kan. Begitu. Iya kan. Oke, kalau saya kira bisa aja. Jadi gini, kalau menurut saya ini kembali ke tadi konsep tadi. Jadi Mbak Ajeng pastikan ya. Makanya ini perlu diskusi dengan mitra itu kan untuk kita mendapatkan inspirasi. Sebetulnya yang dilakukan itu apa aja sih di situ. Kemudian kita cocokkan dengan CPL. Oh, kalau kegiatan seperti itu ya masuklah ini mata kuliah ini bisa ini gitu. Atau bisa juga nanti diskusi sama itu, Pak, ini ditambah kegiatan ini, Pak. Ini kan nanti kalau ini ditambah ini maka ini akan jauh lebih baik. Kan bisa Pak diskusi seperti itu. Gitu. Nanti gimana? Apakah seperti program PPL itu apakah boleh kemudian ada program magang lagi gitu? Artinya kalau PPL itu karena gini, setahu saya PPL saat ini masih berada lingkup di Purwokerto aja gitu ya. Nah kemudian ketika kita bisa berkoordinasi dengan yang dari perusahaan tersebut, sekolah yang ada di perusahaan tersebut, berarti kan kita bisa keluar kota dengan bunyi itu adalah magang begitu. Apakah itu bisa disetarakan Pak? Bisa Bu, bisa sekali. Yang penting tadi Bu, bahwa apapun BKP-nya, gitu loh ya, apapun BKP-nya, pastikan bahwa itu adalah sesuai dengan CPL dan diharapkan meningkatkan ada penambahan kompetensinya. Beda dengan kalau dia tidak merdeka. Kan gitu nggih. Misalnya gini, udahlah yang asistensi mengajar digabung dikombinasi dengan magang atau apa. Sebetulnya sampai ini Pak, kalau dihitung-hitung itu misalnya ya. Ini mungkin nanti udahlah skripsi jangan dimasukkan dimerdekakan. Boleh juga, tapi ini kan cuma 12, jadi 12 atau 16 SKS, kurang 4. Kurang 4 itu sebetulnya bisa ditambah dengan dia ngambil mata kuliah di prodi yang sama di perguruan tinggi lain, Pak. Jadi kombinasinya bisa seperti itu. Jadi tidak melulu tadi asistensi mengajar, ya, tapi kombinasi itu bisa. Itu selama dia di sekolah itu, dia juga kuliah, ngambil mata kuliah di prodi yang sama di perguruan tinggi lain, misalnya ngambil 2 SKS, kan jadi 16 tambah 18, ngambil satu lagi ke perguruan tinggi yang lain, ya dapat 2 lagi, udah pas 20 SKS, boleh, bahkan itu bisa dia ngambil di prodinya sendiri. Coba kalau Bapak Ibu lihat di panduan Merdeka Belajar, kan gitu, ya. Jadi artinya opsinya itu banyak sekali Pak, banyak sekali yang bisa di otak-atik lah istilahnya gitu. Yang penting 20 SKS itu minimal Pak, dapat gitu. Jadi mungkin itu Bu Ajeng ya, mudah-mudahan jawab. Iya Pak, iya. Sepertinya karena bisa jadi masukan Pak, kita sekolah juga banyak dalam artian ada yang kelas internasional, kalau kita bisa MOU dengan yang seperti itu artinya kan kompetensi kita akan meningkat begitu Pak untuk mahasiswa. Betul, nah itu maksudnya kayak gitu loh, jadi kalau di sana ini tambahan ini nih kayak gitu loh, artinya ada ruang bagi ya kita semua lah ya, kita semua untuk tadi mencari apa ya, ini kan kesempatan kita sebetulnya berinovasi, berkreasi gitu. Ternyata dengan cara kayak gitu kita banyak pilihan, tapi tadi yakin nggak ini dengan kayak gitu menambah kompetensi lulusan, kan gitu nggak. Nah tadi Bu Ajeng udah nangkep, oh ini kalau internasional pasti akan dapat tambahan ini nih,
yang mungkin tidak akan didapat oleh mahasiswa reguler atau mahasiswa yang tidak merdeka. Nah, yang kayak gitu itu juga harus ini Pak, untuk argumentasi Pak. Kenapa kamu dimerdekakan di sana? Karena ini tambahannya ini. Nah, itu akan jauh lebih bagus Pak. Jadi kalau nanti di dalam apa ya, kan saya sudah share itu template untuk membentuk rancangan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar nih. Sebetulnya di situ dengan satu halaman itu kita sudah bisa digunakan untuk apa ya, meyakinkan orang lain, sebagai dasar kita berdiskusi dengan orang lain gitu. Ini apa kelebihannya dengan memilih bentuk kegiatan pembelajaran seperti ini gitu. Kan di situ ada rasional itunya, kan latar belakang kenapa memilih BKP ini. Nah, tadi keunggulan tadi itu ditulis di situ Pak. Dasarnya ini gitu loh. Jadi di situ kita bisa mendapat gambaran, ini artinya membaca keadaan itu ini lebih jeli gitu loh. Gitu nggih, Bu. Semangat, Bu. Iya, Pak Endro, saya kira yang disampaikan Bu Ajeng, saya kira sangat terbuka kesempatan itu, sepanjang tadi saya kira ada MOU dan juga kita siapkan SOP-nya nih Pak Endro ya, artinya mekanisme mana gitu. Saya kira bisa Bu Ajeng, karena bagus itu. Pak Endro, tadi menarik dari pertanyaan Pak Nanang itu, ketika mata kuliah MBKM itu bisa dicicil ya. Dalam pandangan saya itu yang dicicil itu apakah bukan yang MBKM Student Change ya, dari artinya lintas prodi, karena kalau dicicil yang masuk MBKM yang pengakuan pengakuan katakanlah tadi yang asistensi kan agak sulit Pak, artinya kita ketika mata kuliah X akan disetarakan dalam asistensi mengajar, tapi keluar di semester 3 itu kan juga agak ragu ya, karena begini, artinya mahasiswa memilih MBKM ini kan perlu kesiapan yang matang. Ketika mahasiswa baru semester 2, saya kira belum begitu yakin ya apakah nantinya mengambil mata kuliah tadi, mengambil MBKM asistensi misalkan. Jadi saya enaknya itu ya pengakuan penyetaraan itu ya mata kuliah yang belum diambil menurut saya gitu. Jadi boleh saja mencicil, tapi mencicil untuk mata kuliah yang tadi Pak, yang lintas prodi, lintas perguruan tinggi, saya kira bisa diawali dari semester apapun, menurut saya seperti itu. Pertama. Yang kedua, ini skripsi Pak. Ini menarik sekali kalau skripsi itu masuk dalam MBKM. Bolehlah, ini sangat mendongkrak karena SKS-nya besar. Misalkan skripsi diakui sebagai MBKM. Bagaimana ketika setelah melakukan kegiatan di luar kampus, tetapi kegiatan skripsi dari awal sampai dengan tahap ujian itu belum selesai pada masa itu. Itu gimana? Apakah setelah selesai magang atau setelah selesai asistensi itu bisa dilanjut ke tahap berikutnya penyelesaian skripsi? Ya, ini kan kalau skripsi masuk MBKM, masuk paket pengakuan tadi, kan saya nggak tertarik kalau belum sampai lulus. Apa Indro? Betul. Baik. Dua pertanyaan terkait sebaran. Memang ini jadi apa? Saya kira tadi pertimbangan Pak Ngadiman saya kira benar bahwa ketika masih ber-MBKM, pastikan bahwa mahasiswa punya pengetahuan yang cukup intinya gitu. Kalau semester 3 mahasiswa baru ngambil MKDU, kemudian mata kuliah dasar, apakah dia mampu untuk mencapai CPL-nya di semester 3? Ini juga harus disepakati. Boleh, tetapi hanya yang pertukaran pelajar misalnya. Tapi kalau dia ngambil BKP yang lain, karena BKP yang lain itu kan sebetulnya tadi diarahkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengambil core keprodiannya. Inti keprodiannya harus dapat dulu. Makanya nanti di dalam kurikulum yang ideal itu maka didorong supaya mata kuliah wajib prodi itu diambil
selesai di semester 5 gitu. Jadi ketika dia masuk semester 6 dia sudah kompeten untuk menambah kompetensi-kompetensi tambahan. Jadi di semester 5 itulah sebetulnya di mana dia sebagai sarjana kependidikan penjas itu sudah dapat gitu. Minimalnya dia sudah dapat. Tinggal ini cari tambahan-tambahan aja, keterampilan-keterampilan tambahan di MKP itu. Kan gitu ya, kalau kita pengen menyusun yang ideal kurikulum dengan sebaran mata kuliah seperti itu. Nah, sekarang kalau ini udahlah, kita jangan bicara itulah, kita bicara yang ada aja, yang kurikulum yang sudah ada. Nah, sekarang yang tadi ditanyakan oleh Pak Nanang adalah kalau untuk mahasiswa 2009, mungkin 2020 ya, atau 2019. Kalau 2019 kan akan masuk semester 4. Di situ ada MKP misal. Ya, karena dia IPK-nya bagus kan boleh ngambil MKP misal. Boleh nggak dia ber-MBKM? Kan gitu nggih. Di situ. Nah, tadi pertimbangannya tadi kalau dia mengambil BKP selain yang pertukaran pelajar, kira-kira itu mahasiswanya cukup nggak pengetahuannya? Dia belum ngambil ini di semester berikutnya, mesti diambil itu dulu, matkul wajib ini dulu, baru dia bisa berkegiatan dengan baik. Nah, ini jadi pertimbangan prodi. Tapi kalau mungkin hanya pertukaran pelajar kayak gitu, mungkin sih tidak begitu tidak itu kan ya tergantung sih mata kuliah MKP itu apa. Kalau di situ banyak CPL keterampilan ya mungkin apakah tercapai atau tidak. Nah, itu yang tahu persis prodinya lah. Jadi dan menentukan ini boleh dicicil dengan cara seperti itu atau tidak. Nah, ini kembali ke tadi. Ini kembali ke yakin nggak ini CPL-nya bisa tercapai oleh mahasiswa yang hanya dapat pembekalan aja, selain mendapat mata kuliah wajib yang di semester 1 sampai 3 misal. Ya itu kan harus pertimbangan, artinya ya tadi kita harus bisa memastikan ketercapaian dari CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu. Ngaten mungkin ya Pak Antiman. Iya. Yang skripsi Pak Indro. Oke, skripsi itu tadi kan kalau dia entry KRS skripsi kan nanti mahasiswa MBKM kan entry ya. Yeah. Jadi nanti bayangan saya di semester 6 ya, setelah kita sosialisasi mahasiswa kan pasti akan entry MKP ini tadi karena dia bermaksud ingin ber-MBKM. Yang di entry pasti MKP itu yang sudah ditetapkan oleh prodi dan disosialisasikan, mahasiswa kan pahamnya ambil ini. Nah, ini nanti peranan dosen PA juga harus memastikan nih. Jadi dicek dulu ini benar nggak sesuai janjinya dia mau MBKM, ngambil MKP-nya malah keliru misalnya gitu toh. Ini harus dikomunikasikan dengan dosen PA karena yang akan klik kan dosen PA gitu. Jadi misalnya kalau skripsi dicantumin di semester 6, konsekuensinya dia harus lulus, kalau nggak kan gitu nggih. Yeah. Gitu toh. Nah, sekarang kalau dimasukkan skripsi di semester 6 gitu nggih, maka kayaknya tidak mungkin bisa lulus 3 tahun. Jangan-jangan semester 7 dia harus ngambil, masih ada MKW, masih ada wajib prodi. Yeah. Nah, itu kan kalau kayak gitu ya mungkin tadi usulan saya bisa direvisi tadi. Jadi nggak mungkin skripsi, tapi di semester 6 itu mahasiswa dimungkinkan untuk mengumpulkan data, semester 7 dia baru ambil entry skripsi. Nah, namun ini kan jadi kalau skripsi dikeluarkan kan jadi berkurang 20 SKS-nya kan masalahnya itu ya. Kalau di semester 6 itu dibuang entrian skripsinya, maka tadi yang 20 SKS kan jadi berkurang. Gitu. Ya. Nah, betul kan? Nah, ya betul jadi berkurang ya. Nah, ini yang jadi saya malah baru berpikir sekarang. Saya di biologi masih kemarin mantap, nggak ada yang protes.
sekarang kalau kayak kasusnya kayak gini ya. Kalau misalkan ketika di KRS ambil skripsi, tetapi ketika skripsi itu belum selesai tidak itu bisa saja menjadi daya tarik mahasiswa, Pak, tidak mempengaruhi IPK. Nah, ini celakanya kalau masuk MPK, masuk itu tadi program MBKM skripsi untuk dongkrak 20 SKS, tetapi kalau skripsinya belum selesai, ini kan tidak menjadi daya tarik. Maka mungkin ini sistem yang bicara barangkali. Betul. Ini disiannya nggak akan bisa, Pak. Kalau ini tetap dia kalau dia berani nyantumin mata kuliah kan konsekuensinya dinilai, Pak. Betul. Gitu, konsekuensinya kan dinilai. Nah, kalau di Penjas itu ada seminar proposal nggak, Pak? Ya, itu satu paket di dalam skripsi, Pak. Oh, skripsi itu berapa SKS? 6. 4 itu rinciannya apa, Pak? Ya, ada seminar proposal dan seminar hasil dah. Oh, 4 itu sudah seminar hasil, proposal, nanti yang 2 SKS yang itu skripsinya sendiri nggih. Betul, nggih. Nah, ini kalau yang kayak gini saya belum tahu ini, Pak, solusinya nggih. Ya. Karena Pak Hendro, karena yang saya pikirkan ini angkatan 2018, Pak Hendro, kepepet sekali, sehingga kita otak-atik supaya terpenuhi 20 itu, Pak Hendro. Iya. Oke, kalau tadi misalnya dihitung lagi tadi kalau dia wajib 8 SKS ditambah PPL berapa tadi, Pak? 4. Kalau PPL bisa ada nilai di semester 6? Bisa itu. Bisa 8 berarti cuma 12 12 kan berarti masih kurang. Tambah ini, Pak, ada 1 SKS, observasi 1 SKS. Oh, yang ekstra tadi ada Pak? Ada 2 lagi. Nah, berarti kan 14. 14. Tapi kalau solusinya gini, Pak, ya ini mungkin tidak menarik tidak menarik. Tetap skripsi diantri. Cuma masalahnya sekarang kan ada aturan bahwa mahasiswa bisa mengambil tugas akhir skripsi kalau dia sudah menempuh total SKS sekian. Gitu, di pedoman akademik kan ada itu. Ya. Nah, kalau mahasiswa entry skripsi di situ, itu mahasiswa sudah memenuhi belum? Ya, nah itu kalau nggak salah ini kalau sebaran, kalau di tempat saya itu sampai semester 5 dia baru mengumpulkan 106, Pak. 108 SKS. Dia selesai semester 5 Dia itu baru mengumpulkan 108. Nah, kalau di Penjaskes berapa? Pak Indro, kalau di Penjaskes kayaknya ini agak sulit karena justru di semester 6 itu baru mengambil metodologi, Pak Indro. Bagaimana? Jadi di semester 6 itu justru metodologi baru diambil. Jadi untuk ngambil skripsi kayaknya agak tidak berat. Ya. Atau justru mata itu bisa nggak, Pak, metodologinya? Mungkin nggak? Di MBKM gitu maksudnya? Iya, nggak mungkin ya? Nggak apa-apa, itu boleh asal kesepakatan tadi. Yakin nggak bahwa kalau metodologi penelitian di MBKM kan CPL-nya kena? Dapat gitu. Teknis materinya gimana, Pak? Ya? Pemberian materinya gimana, metodologi itu? Bisa online ya? Ya. Iya, jadi nanti tetap di pembekalan, Pak. Jadi nanti untuk metodologi misalnya apa? Metodologi dianggap dia kompeten atau dia mencapai CPL-nya, itu kira-kira bentuknya itu apa? Mampu menyusun proposal, misal. Betul. Betul toh? Nah, maka ketika nanti dia selama semester 6 mampu menyusun proposal, ya sudah lulus lah. Gitu. MP-nya. Ya, jadi artinya gini, Pak. Jadi menilainya itu bisa juga bentuknya luaran, Pak.
Ya. Kalau dia sudah bisa nyusun proposal, artinya sudah lewat lah, dia sudah layak dia untuk diberi nilai metode penelitiannya. Nah, selama dia menyusun proposal, disitulah dosen pembimbing itu memberikan mungkin konsep-konsep atau apa selama proses, selama satu semester di semester 6 itu, Pak. Ya. Supaya dia mampu membuat proposal. Berarti kita bisa memberikan berarti kita bisa menyampaikan materi pada saat-saat mereka di lapangan ya Pak ya. Dengan pendekatan. Boleh, Pak. Boleh. Iya. Itu kan ada tugas, ya ada tugas mandiri, tugas struktur, kan itu masih berlaku juga atau mestinya di situ. Jadi artinya kan mahasiswa masih punya waktu loh, Pak. Masih punya waktu untuk belajar juga sambil dia berbuat, dia juga mendapatkan konsep-konsepnya. Nah, makanya nanti di dalam RPS itu harus tampak, Pak. Jadi kalau MP-nya masuk, ya, metode penelitiannya masuk, ya harus ada kegiatan-kegiatan, ya, baik melakukan atau baik mendapatkan tadi tambahan-tambahan pengetahuan melalui interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya. Gitu. Ya. Tapi nanti cara mengukurnya yaitu tadi sederhana, Pak. Kalau dia sudah sudah mampu membuat proposal, ya sudah luluslah dia. Ya. Yeah. Nah, untuk bisa dia mampu membuat proposal yang baik, kan dosennya tahu. Yeah. Kamu harus tahu ini nih, tahu ini. Dia itu bisa belajar sendiri, Pak, intinya gitu. Yeah, jadi mahasiswa itu biarkan dia mencari sumber belajar sendiri, tapi kita pegangannya tadi. Oh, ini kamu nggak saya nggak mau tahu. Yang penting kamu selama 6 bulan ini kamu harus bisa nyusun proposal. Betul. Ini sumber belajarnya, ini sumber belajarnya, kayak gitu loh bayangan saya. Karena gini, Pak Indro, justru dengan mereka terjun di lapangan itu sumber-sumber masalah, sasaran penelitian bisa dari sana gitu. Nah, itu kalau kita bisa, jadi ketika kita diskusi sama mitra, selain kita tahu dia melakukan apa saja di dalam program kerja dia, kita juga bisa melihat kan, oh itu kalau seperti itu, ini kemungkinan ada masalah di poin ini, itu ketika kita prodi itu bisa menangkap itu, kemudian didiskusikan di mitra, jangan-jangan mitranya jadi tambah seneng kan, Pak? Iya. Gitu. Jadi, oh ini artinya berkolaborasi, tetapi tadi saling menguntungkannya itu harus tampak, Pak, di dalam kita sama mitra itu. Jadi mitra tidak merasa dibebani dengan kedatangan mahasiswa, tetapi justru itu akan mempercepat atau memperbaiki program-program di mitra itu. Iya. Saya kira kalau tadi antara metodologi dengan skripsi lebih pas metodologi, Pak Indro. Iya, betul. Tadi ini saya matur nuwun ini, Pak, dengan diskusi ini jadi saya ketahuan bahwa kemarin saya di biologi itu nggak ada yang ngritisi ini, Pak. Ya aja gitu. Setelah tadi, nanti kan harus keluar nilai ya. Iya. Kalau tadi kembali, ini jangan-jangan, kalau nggak salah, Pak, itu 115, Pak, yang bisa ngambil tugas saya. Kalau jadi kalau produknya proposal, saya kira mahasiswa mampu itu untuk metodologi. Jadi begitu, Pak Indro. Teman-teman yang lain masih ada lagi barangkali. Indro, jadi mungkin begini, Pak, saya mungkin karena fokus ke angkatan 2018, semester 6 itu besok harus ditawarkan, maka dengan segala kekurangan, dengan segala di-mute, Pak Ngadiman, kok di-mute? Maaf, Pak. Iya. Artinya kami tetap mempersiapkan
MBKM dengan BKP tadi asistensi dengan segala kekurangan yang ada dan segala kelegoan teman-teman itu kami menyiapkan di semester 6 harus tawarkan ya Pak Indro nggih. Tawarkan aja Pak lah sambil belajar Pak. Nanti sambil belajar sambil kita melihat respon mahasiswa seperti apa. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti semester 7 kita menjadi lebih baik lah. Artinya terus memungkinkan ada penyusunan kurikulum nih Bang ya, masih ada waktu nih Bang. Makanya itu tadi ini nanti aja lah Pak. Itu kan karena itu butuh waktu, butuh tahapan-tahapan yang memang standar untuk melakukan peninjauan kurikulum yang sebenarnya. Kalau ditinjau sekarang sebetulnya 2018 itu tidak bisa sebetulnya. Karena apa? Dari lulusannya kan belum ada. Jadi ya kalau itu lebih ke arah jangan frontal, tetapi tadi lah kan boleh setahun 2 tahun direvisi, tetapi jangan secara besar-besaran nih. Jadi kalau minor tadi nambah mata kuliah, misalnya gini Pak, udahlah kita tambah MKP yuk, ini sebetulnya Pak, kalau diakreditasi di instrumen yang lama Pak, itu 8 MKP tadi sebetulnya tidak bisa Pak, nilainya jelek. Minimal itu 9 SKS Pak. 9 SKS dan kemudian yang ditawarkan itu kalau nggak salah itu 2 kali atau 1,5 kalinya Pak. Jadi kalau 9, paling tidak kalau 9 SKS yang harus diambil oleh mahasiswa, sediakan 18. Kan gitu. Tapi kalau 8 itu, ini kalau 8 kan sama aja, ini sebetulnya ini kurikulum paketan atau apa, kan pertanyaannya gitu. Jadi mahasiswa sama semua gitu loh. Ya, kalau MKP-nya sedikit. Halo? Enggak. Jadi, karena begini Pak Indro, karena angkatan 2018 ini adalah angkatan pertama pada kurikulum tersebut Pak Indro, sehingga ini mau tidak mau ini strategis sekali supaya lulusan pertama ini juga kita tawarkan, syukur-syukur ada yang ngambil tentang MBKM tadi Pak Indro, gitu. Semoga pokoknya ya karena ini kan diminta sama Pak Universitas ya. Ya kita kan ya kita berupaya supaya semua prodi ya sekitar ada berapa itu 30 berapa ya itu ya diminta yang paling sederhana kan sebetulnya yang pertukaran sesama prodi di luar perguruan tinggi ya, karena itu akan mudah dilakukan. Karena apa? Karena sebetulnya masing-masing perguruan tinggi juga butuh gitu. Jadi artinya dua kepentingan itu ketemu lah. Itu yang ini Pak, yang agak ribet itu malah justru pertukaran antar prodi di Unsud. Gimana Pak? Iya toh, coba sekarang kita mau di transkripnya mahasiswa, misalnya prodi Penjankes ngambil ke ekonomi, ngambil pemasaran atau kewirausahaan. Padahal di kurikulum di Penjankes nggak ada. Tiba-tiba di transkrip muncul itu, bermasalah apa enggak? Gitu di transkripnya loh Pak, itu kan kodenya pasti beda. Nah itu makanya besok kita di level bidang akademik itu besok akan rapat untuk memayungi ini kasus-kasus yang seperti ini. Ya, bagaimana nanti bentuk transkripnya seperti apa? Soalnya kalau dipaksakan dikonversi kan nggak ada yang pas loh Pak. Dikonversi ke mata kuliah nggak ada. Ini MKP yang ada yang kewirausahaan misalnya, ada nggak di kewirausahaan? Kalau ada ya nggak apa-apa. Misalnya, tapi mungkin mata kuliah lain yang mahasiswa kan kalau itu kan pengen ini jangan-jangan ini saya pengen yang kemampuan untuk membuat program misalnya ngambil ke teknik informatika misalnya, boleh nggak itu kayak gitu gitu. Nanti kalau boleh saya harus masukkan ke transkrip mahasiswa itu apa? Kan itu ya. Dari sistem itu sementara ini nggak tahu ini mau manual, artinya mata kuliah itu di-entry oleh prodinya sendiri, oleh operator SIA di fakultas, di-entrykan loh mata kuliah dengan kode seadanya dari prodi lain.
Muncul nggak di transkrip? Ini cerita sistem informasi, gitu. Iya. Jangan-jangan kalau kita masukin kodenya tidak sama seperti di kurikulum, jangan-jangan nggak mau masuk sistemnya. Ini kan problem lagi nanti. Kalau terkait sistem mungkin para ahlinya sudah menyiapkan barangkali ya Pak Hendro. Tetapi yang lebih penting adalah apakah kewirausahaan di ekonomi itu apakah juga linear dengan apa artinya bisa dipakai oleh semua prodi? Pertanyaannya kan seperti itu. Artinya bahwa PA pembimbing kan harus memberikan arahan bahwa CPL mata kuliah itu apa, kamu ngambil itu dapat apa, kan seperti itu Pak. Itu betul. Makanya saya gini Pak Ngadiman. Makanya ini apa di bagian akademik pusat itu harus memfasilitasi. Jadi misalnya gini, ini yang di unsur